Halo guys, David di sini dan kita balik lagi di video soal nyobain barang aneh yang dijual online, episode ke-7. Thank you banget buat Anda yang kemarin-kemarin udah mantengin episode ke-6, makanya episode 7 ini bisa ada. Soalnya kalau nggak ada yang nonton, walaupun saya seru sendiri, malah garing kayaknya. Tapi kalau Anda bisa ngerasain serunya juga, itu baru asik. Jadi, ya langsung kita mulai barang pertama aja. Tapi sebelum kita mulai, di sini saya mau pamerin satu barang dulu yang sesuai sama tema video ini ya, video barang yang unik dan aneh, tapi ini lebih ke unik sih. Harddisk Seagate X tahi lalat, fungsinya sama kayak harddisk biasa, buat nyimpen data lah pastinya. Tapi ada tambahan gambar dari tahi lalatnya ini loh, yang bikin dia beda dari harddisk biasa. Selain gambar di covernya, kita juga ada pin pouch plus stiker ala tahi lalat, itu cakep banget. Bikin rasa special editionnya jadi lebih kuat lagi. Kalau minat, linknya udah saya taruh di bawah. Nanti belinya bisa sekalian pas tanggal 26-27 Maret, pas lagi ada Tokopedia gebiar diskon elektronik. Soalnya pas tanggal itu ada diskon 80% buat pembelian berbagai jenis gadget. Jadi ini bakal saya pakai buat harian sih pastinya, soalnya lucu dan unik. Oke, sekarang kita mulai dari barang pertama yang mungkin nggak terlalu unik, tapi baru kali ini saya lihat ya. Di sini ada apa ini? Power Tool 5 Seconds Fix Glue, lem perekat sinar UV. Ya ini lumayan unik sih, soalnya biasanya kan lem mah tinggal olesin ya udah gitu. Tapi ini ada sinar UV-nya. Jadi kita lemin, terus kita tembakin sinar UV, terus dia bakal ngerekat banget. Katanya di sini ada tulisan grade 4, jadi dia bagus buat plastik, kayu, metal, gelas, fabrik atau kain, dan more. Jadi mungkin semuanya kali ya. Kalau ngerekatin yang enggak berwujud mungkin agak susah, tapi ini semua yang berwujud bisa direkatin semua. Di sini membuat hubungan yang permanen, kayak cincin kawin berarti ya. Terus cincin kawin pun nggak sepermanen ini kali ya. Terus di sini ada stop leaks, jadi bisa benerin barang yang bocor. Terus fleksibel, jadi mungkin bisa kita bengkok-bengkokin dan lain-lain. Pokoknya ini kayak barang yang hebat banget buat hubungin atau buat nyambungin barang yang udah patah. Nanti kita coba. Jadi di sini dia cuma 5 detik doang, sesuai sama omongan yang di TV katanya. Sekarang kita coba buka aja. Ini jangan-jangan harus pakai gunting loh ini, atau dia direkatinnya pakai 5 seconds fix glue juga. Waduh. Oke. Saya nggak ada persiapan soal ini sih. Gunting. Ya, cutter. Oke, jadi kita buka pakai cutter aja ya. Mungkin gunting paling ideal, tapi agak jauh sih gunting. Jadi kita pakai cutter aja. Masih agak susah juga. Oke. Ini kayak unboxing gitu. Bukanya kurang rapi ya, cuma kalau nggak ada gunting memang agak susah ngebuka ginian. Apakah sobekan gini bisa dibenerin oleh si 5 second fix ini juga? Saya nggak tahu. Ini bentuknya kayak pena biasa ya, kayak ada lampu-lampu gitu. Terus di sini ada tulisan 5 second fix. Di sini murah sih, dia cuma 16.500, udah terjual 989 produk. Oh ya, buat yang minat sama barangnya yang semua yang ada di sini, linknya saya taruh di bawah ya. Selain yang Seagate Stylus tadi, barang-barang yang kita bahas di sini juga ada. Dari sini kayak ada aroma-aroma lem gitu sih, kayak lem lem super gitu. Di sini pakainya gimana? Kita coba lihat di sini. Jadi di sini dia lampu UV-nya. Jadi kelihatan nggak kalau kayak gini? Ada ungu-ungu gitu ya, lampu UV gitu. Jadi mungkin ini bisa buat deteksi duit palsu juga. Wah, bisa lepas. Oh, jadi ini dia terpisah. Terus di sini jelek banget nih build quality-nya. Yang penting bisa lah. Terus di sini kita pencet kali. Coba di sini dulu. Nggak keluar deh. Di sini nggak ada tombol apa-apa lagi sih. Ntar. Ini jangan-jangan harus dibuka. Oh, dibuka kayak gini. Atau harus jadi ini dibuka kayak gini kali ya. Nah, oke, jadi dibuka kayak gini. Di sini ada kayak metal-metal gitu. Dan harusnya di sini bakal keluar cairan-cairan gitu. Nggak ada. Oh, ada, tapi dikit banget. Dikitnya sangat dikit. Mungkin zoom kamera aja agak susah kali. Ada sih. Oke, jadi daripada kita ngerekatin ini, kita pakai yang agak ekstrim aja kan.
Oke, jadi kita bakal patahin pensil ini, terus bakal coba kita rekatin pakai 5 second fix liquid plastic welding tool. Jadi kita patahin dulu. Oke. Oh, bagus lah. Masih lumayan kuat. Kalau nggak patah malu-maluin banget ya. Jadi udah patah kayak gini, terus bakal kita sambungin sambungannya kayak gini tadi. Oke, sekarang coba kita sambungin. Atau gini aja ya. Ini mungkin nanti kalau nggak rekat dibilang, wah bang itu karena abang pasangnya nggak pas nih, kita pakai gini aja deh. Jadi kita sambungin dua ini aja ya. Di sini oke. Kalau pakai UV gitu saya jadi inget dokter gigi sih. Dokter gigi kayaknya pas lagi tampal gigi ada dikasih sinar apa gitu, entah itu sama atau nggak. Soalnya saya nggak bisa lihat kan. Terus di gini, oke coba tanpa pakai sinar UV, 5 detik ya. 2, 3, 4, 5. Lepas. Oke. Sama sekali nggak berfungsi. Tapi kalau kita sinarin UV, sesuai gambarnya gini, kita tinggal sinarin kayak gini. Mungkin di pinggir-pinggirnya juga agak banyakan nggak masalah. Sini kita rekatin banyakan. Ini entah bisa dipakai buat berapa banyak. Soalnya ini pencetnya aja udah lumayan banyak loh. Ini kalau lem super mungkin dia udah rekat semua ya. Nah, sekarang kita tembakin sinar UV. Oke. Ini entah ada pengaruh atau enggak gitu. Terus ini udah hidup, puter-puterin. Kita kasih agak lama aja lah. Kalau misalnya dia agak lama, ini kayaknya bakal fail sih. Oke. Ini simple loh, ini patahannya sangat enak loh. Ini rata, terus dari kayu harusnya enak direkatin pakai lem super juga gampang. Belum besi, belum plastik, kayu loh. Nggak berfungsi, jadi gimana ya? Coba kita kasih sekali lagi yang kayak ginian. Ya ini fail sih. Coba apa ya, satu lagi ya. Yang gampang aja deh, kertas. Kertas kalau nggak bisa keterlaluan soalnya. Oke, kita wah. Oke. Kertas nih. Kalau misalnya ini nih, dia satu halaman gini, terus kita kayak gini-giniin. Ini lem uhu aja yang oles aja, atau lem dari sagu aja atau nasi aja bisa ngerekatin. Kalau ini nggak bisa, ini kayak ingus kali mungkin. Level lengketnya. Oke, terus gini. Sip, terus kita rekatin gitu. Tembakin, mungkin. Oke. Baunya sih kayak lem, cuma oke. Tembakin. Ini judulnya 5 detik, tapi ini mungkin kita kasih 15 detik. Oke. Kertasnya agak basah. Dan kita tarik. 1, 2, 3. Set. Fail. Jadi ini 5 second fix. Fix, fill, and seal in seconds. Gagal. Jadi ini saya nyobain buat Anda. Saya keluarin duit buat Anda. Biar Anda nggak usah keluarin duit kayak saya. Jadi ini kalau ada yang salah, tinggal komen di bawah, nanti bakal saya pin. Kalau ternyata saya salah, terus saya cobain dan ternyata bener caranya, saya bakal pin. Kalau saya salah, saya bakal ngomong. Tapi buat sekarang, ini jangan beli. Oke, barang kedua. Kertas aja nggak bisa loh. Oke, kali ini barang yang harusnya berfungsi sih. Ini ada mini cutter dari Lesindo, tipe manual tarik. Jadi ini sebenarnya simple banget cara kerjanya. Di sini ditulis kalau ini barang yang cocok buat potong bawang. Jadi buat Anda yang kerjanya sering motong bawang di dapur gitu, biasa kan pakai pisau atau pakai blender, mungkin di sini ada alat manualnya yang harganya 35.000 aja bisa dapat. Ratingnya sih bagus ya. Yang tadi juga ratingnya bagus loh, cuma kok kayaknya ada yang salah. Ini ratingnya 4,7 loh. Mungkin saya ada yang salah kali. Coba komen di bawah aja. Ya, kalau misalnya harus petunjuknya susah atau enggak user friendly ya susah juga ya. Ini kan nyobain yang memang benar-benar konsumen biasa. Ini lagi pembelaan nih kalau misalnya saya salah ya. Jadi di sini ada mini cutter yang cara kerjanya tarik. Nah, ini ada cara pakainya nih. Jadi kita tinggal masukin tool holder, oke, masukin barang yang mau dicincang.
Terus kita tutup dan tinggal kita tarik. Oke, kita pakai bawang aja yang simpelnya. Sesuai judul, pemotong bawang. Oke. Oke, ini bawangnya, ini bawang sekarang mahal banget. Ini kalau nggak salah sekilo 60.000. Entah kenapa bisa mahal, cuma orang Indonesia mau mahal segimanapun kayaknya bawang bakal tetap dibeli ya, soalnya memang salah satu salah satu bahan yang penting lah di dapur. Oke, pisaunya entah kekecilan. Ini cara ngupasnya kalau nggak salah, wah diketawain nih gua. Kalau nggak salah pecahin dulu. Dulu gue pernah bantu mak gue nih, cuma waktu itu tinggal potong atau apa gitu ya. Yang pasti kita cobanya satu siung aja ya. Ini sebutannya siung kan. Oke. Bau bawang. Cuma ini literally bau bawang nih, bukan ejekan atau apa. Ya cuma barang-barang buat masak gini kayaknya udah jadi tradisi video barang aneh ya. Soalnya memang seru. Walaupun alatnya biasa aja, tapi proses masak itu memang asik aja ngelihat. Masak-masak gitu kayak penyihir gitu. Jadi kita masukin bahan apa tiba-tiba jadi semangkok atau sepiring makanan yang bisa dimakan. Ini kan nggak bisa dipisah sih makan langsung, cuma nggak enak. Ya manusia hebat lah. Oke. Harusnya kayak gini aja ya, terus kita masukin. Kita skip ke yang udah jadi. Ibu-ibu berteriak ngelihat video ini. Bang, kok kayak gitu? Udah nggak rapi, terus kupas bawang aja itu. Tapi doyannya nonton MasterChef. Itu biasanya terus komennya jahat kan di channel MasterChef itu. Oh kok gini sih, padahal kupas bawang aja nggak bisa. Ngomong-ngomong, video YouTube-nya MasterChef, kenapa videonya urutannya aneh gitu ya? Oke, jadi kita udah gini dulu aja, masih setengah tapi harusnya 6 biji udah oke lah. Ini barangnya lumayan sederhana sih, warnanya kuning kayak krim gini dan agak kotor ya. Sebenarnya nggak masalah, tinggal dilap aja, cuma ada hitam-hitam. Dari Lesindo, harga 35.000. Ini nggak bisa ditekan, ini buat jadi wah. Jadi sebenarnya konsepnya simple banget, kita tinggal masukin apa yang mau kita cincang, bisa daging, bisa apa, dan kita tinggal kayak gini doang. Konsepnya menarik, apakah works? Kita bakal coba sekarang. Wow, ternyata ini enggak kepasang langsung di atasnya, harus kita masukin kayak gini. Oke. Aneh ya, Pak, kenapa dia nggak bikin dia fix aja? Wow, ini bahaya, baik kali. Kenapa dia nggak bikin fix aja terus sambung, jadi nggak usah ribet. Nah, kan kayak gini jadi. Oke. Agak nggak user friendly sih. Kan kita udah masukin barang nih ke sini. Terus kalau mau gini dia kehambat dong. What? Di sini ada ini sih. Ada apa? Ada tonjolan gini buat kita nyangkutin si pemuter ini sih. Oke, gini kita masukin. Oh ya, saya yang salah. Dia yang pintar. Jadi benar kayak gini. Oke. Ini di video ini banyak yang berteriak lah, "Bang, bukan kayak gitu." Oke, sekarang kita coba ya. Moment of truth. Apakah bisa? Di sini sih ratingnya bagus, 4,8 dari 39 review. Oke, 1, 2, 3. 10 tarikan. Wow, susah. Oke, habis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, kayaknya berhasil. Wow, bisa loh. Bisa, mudah bukan pemirsa gitu. Bagus loh, ini potongannya mantep dan kita bisa sesuaiin sama. Tapi ribetnya pas udah kelar kita harus masukin ini lagi, terus posisiin ulang dan mulai. Nggak susah sih, cuma itu mungkin salah satu keluhan saya aja. Mungkin kita tambah 10 tarikan lagi, kayak genset udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dan ini alusnya bagus dan lumayan rata alusnya. Walaupun tadi ada yang gede, ada yang kecil, cuma pas selesai dipotong kayak gini dia bisa rata. Ini recommended banget buat harganya yang 35.000 doang. Kalau misalnya
Anda bakal merasa terbantu sama produk ini, silakan linknya ada di bawah. Jadi video ini netral lah, kalau bener-bener bagus saya rekomenin, kalau saya fail pakainya saya nggak rekomenin. Jadi next, ketiga. Oke, ini barang ketiga. Sebenarnya ini dari dulu pengen saya beli sih, air fryer atau penggoreng yang pakai udara doang, nggak pakai minyak. Ini konsepnya lumayan unik. Biasa kan kalau kita mau goreng sesuatu ya langsung mikir harus beli minyak. Cuma di sini dia nggak usah pakai minyak. Atau minyaknya sedikit banget. Kalau misalnya kita mau goreng banyak kan minyaknya biasanya harus lumayan menggenang. Tapi ini katanya ditetesin beberapa doang, dia bisa. Jadi bakal kita coba sekarang. Ini mereknya jelas sih. Dia uniknya karena nggak harus pakai minyak, tapi dari merek sih lumayan oke. Ini Midea FN MFC20A. Ini harganya 1,4 juta, lumayan mahal. Tapi kalau mau yang murah ada merek Xiaomi juga, harganya 900.000. Cuma saya kalau ini bagus mungkin bakal sekalian pakai, jadi sekalian beli yang agak bagusan lah. Ada merek Philips juga lebih bagus lagi. Ini mungkin ada di tengah-tengah, bagus lah. Wow, ini gede juga ya. Bentuknya mirip rice cooker. Dan wow, berat. Wow, oke. Berat banget sih nggak, cuma karena susah keluarinnya aja. Soalnya dia tinggi kan. Dalamnya nggak ada apa-apa. Dan kita langsung coba aja kali ya. Ini instruksinya lumayan simple sih. Nah, udah ada banyak tutorial juga di YouTube. Di sini aja sampai ada tulisan frying kayak deep fried gitu. Jadi aman saat mengeluarkan penggorengan, tombol sentuh, jadi touchscreen, bukan touchscreen, ada tombolnya, gampang lah. Menggoreng sehat dengan sedikit atau tanpa minyak. Biasanya kan kalau misalnya kita udah batuk tuh, kalau lagi nggak ada masalah yang terjadi sekarang gitu, kita bakal bilang, wah makan es terus nih, terus atau makan gorengan terus nih. Tapi sekarang kalau batuk, mungkin omongannya udah beda kali ya. Tapi biasanya makan minyak terus nih. Tapi di sini dia nggak usah pakai banyak minyak, dan harusnya secara teori bakal lebih sehat. Cuma rasanya apakah sama? Karena gorengan itu nikmatnya tiada tara. Kalau pakai kayak gini entah nikmat atau enggak. Saya udah beli kentang goreng sih, nanti kita coba. Sekarang kita cara colokin dulu. Kabelnya nggak panjang sih. Waduh. Oke, sekarang kita colokin aja. Wah, udah langsung hidup, ada bunyinya. Tapi ini entah berapa watt ya, soalnya ini kan harus keluarin panas yang gede banget. Di kotaknya sini ada kentang goreng sih. Tapi bukan itu yang kita cari. Nah ini, 1230 watt. Wow, ini AC udah mati ya. Biar kalau misalnya kita colokin terus langsung turun semua listriknya mah langsung nggak rekaman. Ini 2,2 liter dan beratnya 5,1 kilo. Jadi sekarang kita coba dari apa ya? Cari kulkas dulu. Oke, di sini ada ikan kembung como. Harganya sekilo 75.000, tapi karena ini 20. Ini kayaknya nggak bakal dimakan. Cuma nanti bakal kita lihat aja isinya kayak gimana, kita langsung masukin karena kalau dimakan juga nggak bakal enak, belum dibumbuin apa-apa. Cuma saya pengen lihat aja kalau digoreng dia kayak gimana. Nanti saya tadi ada ngeliat kentang goreng juga yang udah dipotong itu, nanti itu baru kita pakai buat langsung tes makan. Atau ini nanti aja deh, ini nanti malah bikin, ini dulu deh. Lebih penasaran soalnya. Jadi kita tekan sini. Oke. Waduh, masih ada plastiknya lagi. Ada plastik lebih garing sih, tapi nggak usah lepasin dulu ada plastiknya. Ini lepasinnya. Oh, oke. Isinya kayak gini. Kalau ikan harusnya muat. Ya gini aja sih. Terus kita masukin ikannya satu aja. Satu lagi buat yang lain, makan malam. Oke. Ikannya udah masuk. Bawang nggak perlu lah ya. Kalau bawang, oke. Masukin kayak gini, benar-benar tanpa minyak goreng. Jadi kita masukin. Dan di sini ada presetnya juga sih enaknya. Jadi di sini dia ada tulis kalau nggak kebaca. Di sini ada ikan. Jadi 8 sampai 20 menit 180 derajat Celcius. Jadi kita setting time-nya, dia bisa 180 derajat dan time-nya 20 menit. Oke.
Ini 20 menit harusnya, bukan 20 detik. Temperaturnya 180 derajat. Kita start aja, 18 menit. Suaranya gede sih. Di sini ada angin-anginnya gitu di bagian belakang sini. Oke. Bagian belakang sini ada keluar angin. Masih dingin sih. Harusnya nanti bakal keluar angin-angin panas gitu. Dan ya kita tinggal tunggu aja sih. Nggak ada dandannya lagi. Oke. Ini kalau dilihat-lihat mirip kayak rice cooker yang gede ya. Sistemnya sih katanya kayak oven. Cuma karena ada apanya, ada pas ya saya ada nonton video Ridwan Hanif juga sih, dia ada jelasin dengan bagus. Dia merek Philips tapi ini merek Midea, katanya di sini sebenarnya sistemnya mirip oven tapi karena ada angin-anginnya gitu dia jadi panasnya lebih meresap gitu. Jadi efeknya kayak barang atau bahan makanan yang digoreng. Kita lihat hasilnya aja lah daripada banyak teori. Di Ridwan Hanif sih works sih, dia goreng nugget dan lain-lain. Di sini Iqbal aja udah bawa bawang sama ikan ini udah tangan. Oke, kita tunggu. Oh, udah mulai panas, udah mulai anget bagian sini. Bau ya? Bentar, nggak ada plastik kan dalamnya? Pause dulu. Pastiin kalau nggak ada plastik. Iya, nggak ada plastik lagi. Oke. Safety first guys, safety first. Oke, play. Oke, 18 menit. Bau sih, bau ikan. Buka jendela kali ya. Di sini dia tinggal 4 menitan dan kondisinya sih di atas ini lumayan anget. Cuma tangan saya kalau ditaruh sini sih masih biasa aja sih, tahan-tahan aja. Cuma kalau buat ukuran HP ini panas banget, mungkin sekitar 50 derajat. Sama di bagian belakang sini juga hawanya panas-panas gitu. Dan yang paling penting sih wangi ikannya, aroma ikannya udah lebih wangi daripada yang tadi. Ini mungkin karena di dalamnya udah agak matang ya. Saya sih belum cek ke dalam, kita langsung skip ke pas dia matang aja. Seharusnya matang. Wih. Oke, udah selesai. Ini masih rekam kan? Oke, jadi kalau dari aromanya sih enggak. Coba kita buka aja ya. Enggak usah banyak analisa, langsung lihat buktinya aja. Yang saya takutin sih bagian atasnya kurang kegoreng dengan baik karena kita nggak balik-balikin ya. Kayak gini sih. Coba kita balikin. Sayangnya nggak berani coba, nanti kita kentang aja baru coba. Oke, sekarang kita coba keluarin ikannya. Ini jadi inget ikan-ikan yang di warteg gitu sih, biasa kan memang dia gorengnya, wow, crispy. Biasanya kan memang, wah, dulu ini udah goreng pun masih susah. Dulu pas masih kuliah sering makan ikan kayak gini sih. Coba kita lihat bagian dalamnya. Harusnya tingkat kematangannya bisa dilihat dari kalau kita potong kayak gini. Ini sisiknya masih ada semua lagi. Wangi sih. Masih basah. Saya nggak terlalu ngerti soal dia matang atau enggak ya. Kita suhunya udah ikutin petunjuknya. Ini kalau saya dikasih ini sih dari bawahnya saya nggak berani makan ya. Cuma kalau dilihat kayak gini kelihatan lumayan meyakinkan. Mungkin bisa komen di bawah buat yang pengalaman masak ikan, pengalaman banget ini matang atau enggak. Kayak gini-gini. Ini lumayan ekstrim sih masak ikan kayak gini. Biasanya kita kalau gampangnya masak telur atau masak nugget. Sekarang kita yang gampang aja, masak kentang goreng. Ini kelihatannya lumayan meyakinkan. Mungkin kalau lebih lama lagi bakal lebih aman lagi. Oke, sekarang ini yang nanti bakal kita coba. Ini kentang goreng. Ngomong-ngomong, wattnya ini gede ya, walaupun kelihatannya hemat minyak, cuma faktor listrik yang gede banget juga harus dihitung. Ini 1230 watt. Harusnya tinggal masukin aja. Terus ya kayak gini aja. Ini udah dibumbuin jadi harusnya bakal lumayan enak. Jadi kita masukinnya kayak gini. Terus kita masukin lagi. Dan wah, oke. Di sini kentang goreng itu 25 menit. Kita ambil 20 menit aja lah atau 22 menit dan 180. Oke.
lama juga 22 menit. 180, naikin, sip, mulai. Oke, jadi tadi 22 menit ya. Oke, selesai. Harusnya sih kentangnya bisa... warnanya sih cakep sih. Kalau dilihat kayak gini, sekarang kita cobain aja. Soalnya videonya kayaknya ini udah durasinya lumayan panjang, walaupun saya nggak tahu ini durasinya udah berapa panjang kalau diedit. Wah, panas sih. Oke. Lengket. Oke. Sip. Oke. Dia nempel-nempel kayaknya. Cobain, Bal. Oke, kayak gini ya. Damn, panas sih. Enak sih. Wow. Matang sih, matang ya? Matang. Tapi nggak segaring yang minyak. Wah. Ya, ini bagian luarnya dia garing, bagian dalamnya masih agak lembut gitu. Cuma sih suka-suka aja. Cuma kalau ditanya lebih enak yang mana, enakan digoreng pakai minyak. Cuma sehatan yang mana, kayaknya jelas sehatan yang ini ya. Buat kita, kalau buat dompet, ini mungkin wattnya gede banget. Jadi apakah ini works? Ini works ya. Apakah bakal saya pakai? Tergantung buat goreng apa. Kalau cuma buat goreng ginian 20 menitan, kalau lagi santai mungkin iya. Kalau lagi pengen makan enak banget, mungkin pakai minyak. Tapi kalau pengen makan gini doang, nah pakai ini. Oke, jadi recommended, cuma harganya memang tidak ramah dengan kantong. Walaupun dengan kesehatan dia ramah. Oke, lalu buat ini silakan sesuaikan sama budget aja. Yang keempat, enak sih. Habis ini. Oke, barang keempat. Gua sampai pas pertama kali lihat kayak gimana gitu. Kok goreng nggak pakai minyak? Tapi taunya ternyata bisa. Barang keempat nih namanya Magic Soap, sabun cuci tangan stainless steel penghilang bau amis. Jadi ini harganya murah banget, 15.000. Katanya sih ini sabun stainless steel yang bisa ngilangin bau. Dari tadi kan kita udah pegang bawang, ya pegang ikan, dan lumayan amis dan lumayan bau. Katanya sabun besi ini stainless steel ini bisa ngilangin bau amis itu. Buat tangan bersih sih enggak ya. Kalau misalnya kita mau bikin tangan bersih tetap pakai sabun. Apalagi masa-masa sekarang jangan lupa cuci tangan kalau misalnya kita baru dari luar atau dari apa. Jadi sabun ini fungsinya buat ngilangin bau katanya kalau tangan kita amis itu atau bau, katanya ada ion positif, terus ini ada ion negatif, terus dia bisa ion negatif sama positifnya dia bisa saling narik, kan magnet, kayak magnet gitulah, dan dia bisa hilang kalau kita cucinya pakai ini sambil ada air ngalir juga. Wow, enteng sih, sambil ada air ngalir juga. Jadi kita langsung tes aja. Sebenarnya produk yang lumayan simple. Coba kita tes. Pegang ikan dulu kali ya. Oke, saya pegang ikan dulu. Ini nggak ada kerjaan banget. Kalau ini video yang nggak ada konteksnya mungkin di-share gitu kan. Ini orang ngapain sih pegang-pegang ikan? Yep. Oke. Habisnya harus langsung cuci tangan. Jangan lupa. Oke. Thank you. Sekarang saya bawa galon ini karena dia petunjuknya kita harus cucinya di air yang mengalir selama 20 detikan gitu. Jadi karena di sini nggak mungkin saya bawa keran, jadi kita pakai air galon aja. Simpelnya kelihatan nggak kayak gini? Kayak gini kelihatan ya? Oke, jadi tes dulu. Oke, jadi wah, laptop. Oke, taruh sini dulu. Sip. Taruh kayak gini. Nggak enak sih, harus agak tinggi dikit. Soalnya nyiprat banget. Ini harusnya cukup. Nah, oke lah. Jadi kita cucinya sambil di kayak giniin. Ini sabun yang nggak bakal habis. 15, waduh. Laptop. Jadi kita cuci-cuci gini. Bisa diselip-selipin kayak gini juga. Oke, selip-selipin. Terus gini. Dan kita cuci kayak gini sambil pokoknya bener-bener digesek-gesek gitulah. Biar ionnya bisa nempel dan menghilangkan bau. Oke, ini udah 20 detik lebih sih. Oke, dan kita matiin. Oke, jadi kita langsung buktiin aja.
Ini bukan bau amis dari sini kan? Masih ada sedikit. Ini bukan bau bawang dari sini kan? Masih ada sedikit sih. Jadi kalau dibilang works atau enggak sih, mungkin sekitar 70% ya. Baunya nggak benar-benar bisa hilang banget. Baunya masih kerasa dikit, tapi jelas lebih baik dari yang sebelum kita cuci pakai sabun ini. Cuma masalahnya, saya nggak tahu baunya hilang itu karena kena air ke sini, terus baunya hilang karena air doang, atau karena memang ada pengaruhnya dari si sabun besi ini. Jadi saya nggak bisa buktiin apakah ini beneran works atau enggak. Soalnya setahu saya kalau misalnya kita cuci kayak gini juga baunya hilang-hilang aja. Jadi mungkin yang udah punya pengalaman sama sabun besi kayak gini bisa komen di bawah aja. Ya, sekarang kita cuci pakai sabun beneran yang beneran bikin bersih. Jadi cuci tangan itu kayak gini ya, kalau nggak salah selama 20 detik semua tangannya harus kena, terus bagian sini, terus gimana ya, pokoknya mirip Naruto gitu lah. Kayak set. Oke, harusnya kayak gini udah lumayan bersih kan? Gua selama ini kayak gini deh. Oke, ya gini-gini. Gini-gini. Gua nggak pernah sih kayak gini. Oke lah, kalau kuku sih potong kuku aja lah. Dan diairin kayak gini. Sebenarnya di air mengalir paling bagus sih, cuma karena di sini ada sih air mengalir. Sayang nggak? Dan udah gitu aja. Jangan lupa cuci tangan ya. Oke, sekarang kita ke barang kelima. Masih sabunan soalnya. Gak bagus pakai rendam kayak gini. Bilas dulu. Oke. Nah, gini kan enak. Bersih. Makan kentang juga enak. Walaupun pegang ikan tadi. Barang kelima. Ini barangnya tulisannya Mandarin gitu. Kita tes barang yang namanya Xiaomi Xiaolang TDS Rapid Automatic Water Pump. Jadi ini wah enak. Kebetulan cocok sama galon yang di sini. Jadi ini fungsinya buat ngepompa air aja. Tapi dia ada indikator buat kasih tahu kualitas airnya kayak gimana. Saya baru tahu sih pas saya beli, sebenarnya saya pengen ini kayaknya pompa yang lumayan lucu. Jadi kelihatannya bisa buat gantiin ini, walaupun ini sebenarnya udah bagus banget. Ini harganya 189.000. Nah, ini ada lubang micro SD, port micro USB buat ngecas juga. Di sini ada lambang airnya, dan di sini ada layar mungkin buat nunjukin kualitas air ya. Jadi semakin kecil angka yang dia tampilin, maka bakal semakin bagus juga kualitas airnya, katanya. Cuma ya selama ini minum galon gini sih oke-oke aja. Jadi harusnya kualitas air bukan jadi masalah. Kita lihat aja deh pembuktiannya kayak gimana. Jadi kita colokin gini bagian bawah, terus kita tinggal masukin aja. Oke. Di video ini ada yang fail, ada yang enggak sih. Yang sabun tadi nggak bisa dipastiin dia bener atau enggak. Terus yang lem tadi, kalau menurut saya tes sih dia fail. Terus yang air fryer sukses. Terus yang bawang sukses. Jadi video ini lumayan mix. Sekarang ambil gelas dulu berarti. Nah, ini entah dia ada baterai di dalamnya atau enggak, tapi kalau nggak ada, kita tinggal cas aja. Ini, hidup. Oke. Alirannya bagus sih. Kalau tadi kelihatan agak kasar gitu, dan di atas ini dia ada kelihatan. Oh, ada nih, ada angkanya. Coba kayak gini ya. Terus dipencet. Lah. Ini angkanya kelihatan nggak? Angkanya 20-an. Oh, udah mau penuh. Oke. Ini angkanya entah apa, tapi yang pasti air galon ya harusnya bagus. Kalau nggak bagus, gawat. Jadi kalau buat Anda yang kualitas airnya sering Anda pertanyakan, tapi kalau gitu harusnya nggak diminum. Ini mungkin nilainya bakal nambah banget ya. Tapi kalau misalnya Anda selalu yakin sama air minum Anda kayak yang saya gini, air galon ya nggak usah ditanya banyak-banyak. Ini dari penampilan aja sudah bagus sih, sama aliran airnya sih bagus ya. Review yang paling boring kali, review pancuran air galon atau pompa air galon. Cuma nggak enaknya di sini agak kurang sensitif, atau saya yang nggak biasa aja ya. Kalau ini kan dia sistemnya cetek.
Masih ada sisa loh. Ya ini masih ada eh, eh, tombolnya, jadi kita bisa dapetin feedback. Mengejutkan. Ada feedback kalau dia ketekan atau enggak. Tapi kalau ini dia kayak sentuhan doang, jadi nggak tahu. Agak kadang mungkin bisa bikin kurang yakin juga. Cuma ini pancurannya bagus banget. Desainnya juga bagus. Dan recommended atau enggak ya tergantung selera Anda sih. Kalau misalnya Anda seneng sih recommended aja, nggak ada salahnya. Pokoknya nih works 189.000. Kalau minat ya semua linknya udah saya taruh di bawah. Jadi gitu aja dulu video soal barang aneh. Kita udah ngelaluin banyak, lem nggak lengket, ngomong apa? Pemotong, wow barusan crunchy banget. Pemotong bawang yang bagus 35.000. Terus penggorengan tanpa minyak, sampai ada sabun besi juga, sama yang ini yang bikin kentang goreng ini jadi basah. Jadi itu sih yang bikin basah. Jadi gitu aja dulu. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan.